Aku mau mengenai baru. Hari ini Lili akan menjelaskan materi dari materi bisnis regulasi dengan materi penyelesaian sengketa bisnis. Ya, langsung saja. Langsung pada pembahasan ini. Apa aja yang akan kita bahas pada materi pada kali ini? Yang pertama adalah pengertian sengketa bisnis itu sendiri. Yang kedua, itu sebenarnya adalah beberapa cara atau metode dalam penyelesaian sengketa bisnis secara alternatif. Yang pertama itu ada negosiasi, yang kedua adalah mediasi atau konsiliasi, dan yang ketiga ada arbitrase, dan yang keempat adalah poinnya mengenai penyelesaian sengketa bisnis syariah, dan yang kelima mengenai kasus-kasus yang ada. Contoh kasus mengenai sengketa bisnis sendiri. Langsung kita masuk pada poin pertama, yaitu kita membahas mengenai apa sih itu sengketa bisnis. Nah, bisa kita lihat dari gambar di samping, bisa kita lihat gambarannya gitu. Sengketa bisnis itu yang akan menyebabkan sebuah hancuran dalam suatu usaha atau bisnis beberapa pihak terkait. Jadi apa sih sengketa bisnis itu sendiri? Kalau kita dengar kata sengketa, sebenarnya kita udah tahu kalau itu adalah sebuah perselisihan ataupun perbedaan antara beberapa pihak. Nah, sengketa bisnis adalah sengketa yang timbul di antara pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis atau perdagangan. Menurut Maxwell Jacoban, suatu sengketa bisnis adalah suatu hal yang muncul selama berlangsungnya proses transaksi yang berpusat pada ekonomi pasar. Menurut Bambang Sutioso tahun 2006, sengketa bisnis muncul karena berbagai alasan dan masalah yang melatar belakangnya, terutama karena adanya konflik yang menarik di antara beberapa pihak. Dalam bukunya, Bambang Sutioso mengatakan bahwa sengketa bisnis dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu 1. Sengketa perniagaan, 2. Sengketa perbankan, 3. Sengketa keuangan, 4. Sengketa penanaman modal, 5. Sengketa perindustrian, 6. Sengketa HKI, 7. Sengketa konsumen, 8. Sengketa kontrak, 9. Sengketa pekerjaan, 10. Sengketa pemburuan atau ketenaga kerjaan, dan 11. Sengketa perusahaan. Lalu, jika terjadi sengketa bisnis, apa sih dampak yang terhadap perusahaan, baik perusahaan sebagai debitur maupun kreditornya? 1. Perkembangan bisnis tidak efisien. Tentunya, jika terjadi perselisihan ataupun perdebatan ataupun ketidaksesuaian antara pihak terkait dalam menjalankan usaha, perkembangan bisnis di antara kedua perusahaan yang terlibat ataupun beberapa perusahaan terlibat tentunya tidak efektif dan tidak efisien karena ada yang perbedaan baik itu dalam mengenai pengaturan biaya, pengaturan modal, ketenaga kerjaan, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah produktivitas yang menurun. Nah, seperti yang pertama tadi, bahwa perkembangan bisnis yang tidak efisien tentunya akan menurunkan produktivitas dari kegiatan perusahaan itu sendiri. Bagaimana maksudnya? Ketika kegiatan itu menurun, tentunya produktivitas dari perusahaan juga menurun karena adanya permasalahan di antara beberapa pihak terkait. Dan karyawan yang mengikuti arahan dari perusahaan juga tentunya akan mengikuti apapun yang terjadi di atas perusahaan tersebut, yang tentunya akan mengaruhi bagaimana kinerja mereka terhadap perusahaan. Dan yang ketiga adalah konsumen yang dirugikan. Dengan produktivitas yang menurun, perkembangan perusahaan yang tidak efektif dan efisien, tentunya konsumen juga merasa dirugikan, yang tentunya juga akan mengakibatkan adanya sengketa konsumen, di mana konsumen merasa dirugikan atas apa yang mereka konsumsi, atas apa jasa yang diberikan oleh perusahaan yang mereka percaya. Jadi sengketa bisnis ini juga akan berlanjut kepada sengketa konsumen yang sebelumnya sudah kita bahas pada waktu sebelumnya. Lalu, bagaimana penyelesaian yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan sengketa bisnis ini? Nah, dalam penyelesaian sengketa bisnis ada dua cara atau dua metode yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah dengan litigasi, yaitu dengan penyelesaian sengketa yang melalui
jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum formal. Dan yang kedua adalah non-litigasi atau penyelesaian alternatif, yaitu merupakan mekanisme penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan dan tidak menggunakan pendekatan hukum formal. Bagaimana dengan litigasi? Apa saja yang terlibat, lembaga apa saja yang kira-kiranya terlibat dalam peradilan yang tadi kita sebutkan bahwa litigasi itu melalui pengadilan hukum dengan pendekatan hukum formal. Nah, dalam litigasi ada 3 setidaknya lembaga pengadilan yang berperan. Yang pertama adalah pengadilan umum, yang kedua adalah pengadilan agama, dan yang ketiga adalah pengadilan niaga. Pengadilan niaga sendiri sebenarnya sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa dia ada di dalam PKPU mengenai kepemilikan. Lalu, jika suatu kasus atau sengketa bisa dibawa kepada pengadilan melalui litigasi, apa saja sih contohnya, apa saja sih beberapa kasusnya yang bisa ditebus melalui litigasi, antara lain yang pertama mengenai pembebasan lahan, yang kedua mengenai perbankan, yang ketiga mengenai sengketa keperdataan, yang keempat mengenai kejahatan perusahaan, yang kelima dan yang terakhir adalah penyelesaian atas tuduhan palsu atau perubahan hak asuh anak yang difasilitasi oleh pengadilan agama. Apa kelebihan litigasi? Kenapa kita bisa menentukan atau kita bisa gitu menyarankan seseorang untuk memilih jalur litigasi daripada litigasi? Adapun keuntungan yang bisa kita dapatkan jika kita memilih jalur litigasi atau pengadilan, yang pertama adalah proses dilakukan secara formal oleh lembaga yang ditunjuk negara seperti pengadilan hingga Mahkamah Agung. Yang kedua, keputusan yang dibuat oleh hakim di mana tidak ada keterlibatan dari kedua belah pihak sehingga bisa lebih dipercaya dan amanah. Dan yang ketiga adalah fakta hukum menjadi orientasi dari pengambilan keputusan dari hakim itu sendiri. Dan yang keempat adalah proses persidangan dilakukan secara terbuka. Waktu yang diperlukan juga relatif singkat. Dan bagaimana dengan metode non-litigasi yang kita sebutkan di awal tadi? Sebelumnya mengenai non-litigasi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Nah, mengenai non-litigasi ada 4 metode yang sudah dijabarkan di awal, yaitu pertama negosiasi, yang kedua adalah mediasi, dan yang ketiga konsiliasi, dan yang keempat adalah arbitrase. Selanjutnya akan kita bahas satu persatu mengenai metode non-litigasi. Yang pertama ada negosiasi. Negosiasi. Seperti gambar di samping, ada tangan orang berjabat tangan, berarti adanya perdamaian. Nah, negosiasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif. Yang kedua, dengan metode mediasi. Mediasi berarti ada mediator, yaitu sebagai orang ketiga. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan antara pihak 1, 2, dan mediator untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator itu sendiri. Dan para pihak masih merasa bahwa sengketa yang terjadi masih bisa diselesaikan secara damai, dan pihak ketiga di sini atau mediator di sini berperan untuk membimbing pihak pertama dan pihak kedua untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Yang ketiga ada konsiliasi. Apa itu konsiliasi? Jika dilihat dari gambar di sini, sama dengan mediasi tadi, bahwa di tengah antara pihak 1 dan pihak 2 itu ada pihak penengahnya. Namun di sini pihak ketiganya itu hanya sebagai konsiliator yang bertindak sebagai penengah dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima. Di mana kalau mediasi tadi pihak ketiganya itu membimbing, sedangkan di konsiliasi atau konsiliator ini pihak itu mereka menjadi penengah dari kesepakatan yang dibuat oleh pihak 1 dan pihak 2. Lalu bagaimana dengan arbitrase? Jika kita lihat mediasi, konsiliasi, arbitrase ada pihak ketiganya. Namun di arbitrase bisa kita lihat dari gambar di sini bahwa ada suatu kesepakatan atau perjanjian yang disepakati. Nah, arbitrase adalah penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan sama seperti 3 metode sebelumnya, dan penyelesaian ini itu sesuai kesepakatan bersama dan tertulis dalam sebuah perjanjian, dan ini yang membedakan dengan 3 metode yang lainnya.
bahwa arbitrase itu dibutuhkan suatu perjanjian atau kesepakatan tertulis sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dan di sini pihak ketiga yang terkait dibutuhkan untuk menetapkan keputusan yang akan mengikat pihak-pihak terkait, karena pihak-pihak terkait atau pihak 1 dan 2 itu merasa bahwa sudah tidak bisa ada perdamaian yang bisa mereka sepakati untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Nah, tadi itu penyelesaian sengketa bisnis secara umum. Lalu bagaimana dengan penyelesaian sengketa bisnis syariah? Nah, jika kita memandang kata syariah, berarti di situ ada keislaman dan berbeda secara konvensional. Bisnis syariah bermasalah, sedangkan kita tahu bahwa bisnis syariah itu selalu menggunakan akad di dalam mengambil keputusan. Nah, meskipun sudah ada akad di dalam suatu keputusan, masih ada peluang loh ternyata suatu bisnis syariah itu menghadapi suatu sengketa bisnis antara perusahaan satu dan perusahaan lainnya. Namun, apa yang membedakan antara penyelesaian sengketa bisnis syariah dengan sengketa bisnis syariah bisnis perusahaan konvensional lainnya? Ada 3 aspek yang membedakan, yaitu dasar hukumnya, lembaganya, dan metode. Maksudnya gimana dasar hukumnya? Di dasar hukumnya, ada penyelesaian sengketa bisnis syariah itu menggunakan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman setelah SEMA Nomor 8 Tahun 2008 tentang eksekusi putusan badan arbitrase syariah tidak diberlakukan. Lalu untuk lembaganya itu berbeda. Jika yang tadi menggunakan lembaga pengadilan hukum di bawah Mahkamah Agung, maka di penyelesaian sengketa syariah ini adanya didirikannya lembaga yang bernama Basarnas, Badan Arbitrase Syariah Nasional. Setelah sebelumnya hanya ada BAMUI, yaitu Badan Arbitrase Muamalat Indonesia. Basarnas berperan penting dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Namun, agar implementasi dari pelaksanaan penyelesaian sengketa relevan terhadap prinsip-prinsip syariah dengan lembaga peradilan, maka diharapkan pemerintah lebih peduli dan melakukan revisi terkait dengan undang-undang yang mengatur tentang penyelesaian sengketa syariah itu sendiri. Dan bagaimana dengan metodenya? Di dalam penyelesaian sengketa bisnis secara konvensional itu ada 4. Yang pertama ada negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Nah, di dalam penyelesaian sengketa bisnis secara syariah itu juga ada namanya arbitrase. Namun arbitrase di sini secara syariah. Bagaimana maksudnya? Secara umum ketentuan mengenai arbitrase di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa mengenai regulasi tentang penyelesaian sengketa bisnis syariah di Indonesia itu masih kurang diperhatikan oleh pemerintah. Karena itu saya ulangi sekali lagi, perlu ditekankan dan diharapkan bahwa pemerintah lebih peduli dan merevisi mengenai regulasi terkait tentang penyelesaian sengketa bisnis syariah di Indonesia itu sendiri. Dan bagaimana dengan contoh kasusnya? Terdapat salah satu contoh kasus sengketa antara PT Asra Sedaya Finance dengan PT Aman Cermat Cepat terkait persamaan merek tahun 2019. Pada tahun 2019 terdapat kasus antara PT Asra Sedaya dengan PT Aman Cermat terkait dengan merek idola mereka, di mana PT Astra Sedaya Finance mengajukan gugatan kepada PT Aman Cermat Cepat terkait dengan adanya persamaan pokok pada merek PT Aman. Namun pihak pengadilan menganggap bahwa tidak ada persamaan pokok sehingga gugatan dari PT Astra Sedaya Finance itu ditolak gugatan. Nah, sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan pada presentasi materi mengenai penyelesaian sengketa bisnis pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya jika banyak salah saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.